Oke guys, Anda bisa hafal kalau kasus-kasus seperti ini FH ngeblok es, kemudian umur kulkas ini sudah lama, dites defrostnya digabung ternyata heater panas, berarti fuse dan heater ini nyambung. Oke, Anda akan saksikan ini sap lama. Kemudian kalau sudah kasus seperti ini, supaya tidak meragukan lagi karena kulkas lama, sudah pasti harus dihabisin defrost sama si timer. Karena ini sudah sedikit ada korosi di timer karena lembab dan waktunya sudah lama. Supaya tidak balik lagi, pasti Anda harus ganti defrost dan timer. Ganti defrost saja, misalkan ternyata ini timer ini mau pindah tapi dalamnya korosi atau tidak korosi, atau tidak mau pindah, ini akan balik lagi. Dan saya hanya membawa timer 13. Kemudian tadi mau saya lihatin cara mindahnya, ternyata ini pas sebelah bawahnya ini kiosin ini lagi ada pengajian, suaranya keras, jadi saya tidak saya video, tapi saya akan gambarin ini ntar ya. Jadi pembekuan kalau digabung defrostnya heater panas, sudah pasti fuse nyambung dan heater pasti nyambung. Kemudian hanya ada dua titik yang sangat vital, hanya di defrost dan timer kalau kulkas ini lama. Anda bisa saksikan dari timernya saja seperti itu, walaupun di tes ini muter kemudian nyambung diukur, tapi saya tetap saja ragu-ragu karena jauh, pasti saya sikat. Anda akan saksikan cara mindah timer ini 13 ke 14. Oke guys. Oke guys, ini timer 13 nih misalkan ya. Timer 13. Jadi yang nyambung ke motoran ini nih. Satu, oke, ini sambungan motoran. Satu, oke, dan 3 ini, nomor 3. Jadi 1 dan 3 ini motoran ini, Anda bisa lihat. Hanya pindah kawat ini, oke, nomor 3 ini dilepas sini. Harus pelan-pelan ini dilepas, kemudian disambung masuk ke nomor 4 ini. Hanya itu saja. Nomor 1 ini tetap ini. Nomor 1 tetap. Oke. Hanya nomor 3 ini yang Anda lepas pakai solder. Kemudian Anda pindah mau disambung dengan kabel serabut, kemudian dimasukin ke nomor 4. 1 jangan utik-utik ini nomor 1 ya. Nomor 1 jangan utik-utik, khusus ini nomor 3 yang dipindah ke pin 4. Jadi disolder di sini pakai kabel serabut 1, kemudian disambung. Tapi harus dilepas ini. Nomor 3, kawat yang dari motoran dilepas, kemudian harus tidak ada hubungannya dengan nomor 3 ini ya. Kalau dipindah ke nomor 4. Jadi seperti itu caranya. Oke? Mudah-mudahan ini sepele tapi perlu ini. Anda bisa lihat ini kawat kabelnya. Oke. 1 masuk ke 1, 3 masuk ke 3. Ini di pin 3 ini di dalam ini ada kawat. Jadi ini kalau supaya tidak ada hubungannya, nomor 3 ini harus dilepas ini kawat ini. Mau dipotong di sini, ntar disambung dari nomor 4 ke kabel yang motoran ini, kawat ini yang ke motoran. Intinya jangan nyambung ke nomor 3. Sudah bunyinya 14. Oke guys. Gajian kita lumayan ya. 19 juta per tahun. Oke guys, jadi ini kulkas sap kemudian ngeblok es. Jadi kalau dari sistem ini tentu ini yang tidak benar di no frost. Jadi
Kalau 1, 2, 3 hari atau 1 atau 2 hari sudah pasti heater ini tidak bekerja. Oke. Sebelum heater ada fuse tentunya, kemudian ada defrost tentunya, dan ada timer. Saya akan uji untuk Anda sebenarnya nih apa permasalahannya menjadi ngeblok seperti ini kulkas SAP. Oke, saya siramin dulu ini. Oke guys, Anda saksikan ini langkah-langkahnya. Defrost ini saya kelupas ini. Ya. Dan saya gabung. Saya akan tes heater apakah ini heater bekerja atau tidak. Kemudian timer ini sudah saya pindah ke posisi heater. Anda bisa catok di mana saja tang ampere bahwa Anda pastikan heater ini bekerja. Ini akan jarumnya akan berjalan. Saya akan colokin. Oke, saya akan colokin. Oke, heater ini bekerja ini. Jadi jarum ini geser, berarti ini heater ini bekerja. Kalau defrost ini digabung, kemudian timer ini pindah posisi heater. Kalau sudah seperti ini, hanya satu langkah yang saya akan uji lagi, yaitu timer. Saya akan copot dan saya akan ukur, kemudian saya akan kasih setrum apakah ini muter. Oke, jadi seperti ini. Ini sudah pasti ampere ini jarum berjalan, heater ini bekerja. Hanya sambung atau gabung bagian defrost ini. Kemudian timer ini pindah posisi heater. Jadi kalau misalkan kebablasan muternya, ini kompresor. Jadi diulang lagi, puter lagi. Kemudian sampai bunyi klek posisi heater, colok, kemudian tidak muter, berarti ini timer ini pindah di posisi heater. Saya biarin. Ini saya akan ukur juga timer. Oke, jadi seperti itu langkah pertama ini. Untuk memastikan heater ini bekerja, kemudian fuse ini nyambung, artinya fuse ini tidak putus ini. Jadi sebelum heater ini ada fuse. Jadi setrum ini satu lewat fuse kemudian heater. Kalau yang sebelah setrum heater ini langsung dari colokan, jadi bareng sama kipas. Oke. Heater jarum berjalan. Oke guys, jadi ini sudah pasti bahwa ini heater ini bekerja. Jadi yang saya akan pasti ganti ini defrost dan saya akan ukur si timer ini dengan kabel jepit. Saya akan cabut. Sudah saya cabut. Jarum turun. Jadi ini sudah pasti panas. Panas ini ya, heater ini bekerja. Timer saya copotin. Timer di kulkas SAP ini Anda jangan salah. Misalkan mengganti ini 14 khusus SAP. Jadi yang lain ini hampir yang saya temui ini 13 ini. Makanya kalau salah misalkan 14 kasih 13 atau 13 kasih 4, sudah pasti ini pembekuan. Ini diingat lagi. Oke. Kalau 14 ini 14 ini timer. Kalau pindah posisi heater 1 dan 4 ini diukur tester harus nyambung. Artinya jalur motoran ini 1 dan 4. Makanya kalau dipindah ke heater, ini nomor 3 ini hubungannya tidak ke nomor 4. Jadi ini sudah larinya ke hanya nomor 2, sehingga pasti bisa untuk patokan. Kalau posisi heater, pelat ini pindah pin ini nomor 3 pindah ke nomor 2,
nomor 4 ini tidak ada hubungan apapun, hanya ada hubungan dengan nomor 1. Makanya kalau diukur harus nyambung karena ini motoran. Langkah kalau menggunakan tester, saya ukur 1 dan 4 nyambung. Saya akan ukur dengan kabel jepit. Apakah ini muter atau tidak, ini 1, 4 ini. Oke. Jadi 1 dan 4 setelah diukur dipastikan ini muter atau tidak. Jadi ini dipastikan 1 dan 4. Kalau sub ini 1 dan 4 muter atau tidak ini. Karena ini masih orinya ya. Saya akan tes dengan colokan ini. Oke guys, jadi saya menggunakan colokan. Ini dipegang bergetar, kemudian gigi ini bisa dilihat sebenarnya nih. Ya. Bisa dilihat. Ini getar motorannya berjalan DC 220 listrik. Dan pastikan lagi kalau ini dilihat, ini gigi berjalan atau tidak, ini bisa karena ini di dalam lubang ini ada kaca, tapi gigi bisa dilihat ini bisa berputar atau tidak ini. Jadi seperti itu. Posisi ini mau posisi heater maupun kompresor, kalau misalnya dicolokin ini 1 dan 4 ini tetap bergetar karena mutar. Karena ini 1 dan 4 ini setrum yang menjalankan motoran. Oke guys, saya akan cabut. Kabel utama yang masuk ke termostat di sub ini tentu warna coklat. Oke, yang masuk ke termostat. Kemudian dari termostat ini ngirim warna merah. Tentu ini ke nomor 3 ini. Di timer. Kemudian nomor 4-nya warna abu-abu. 2 pink. Kemudian nomor 1 ini hitam. Ya, saya ulangi lagi, setrum yang masuk utama ke termostat ini warna coklat, kemudian keluar warna merah dari termostat. Kemudian merah ini masuk ke timer ke nomor 3 ini. Kemudian nomor 4-nya abu-abu, nomor 2 pink, dan hitam ini ke nomor 1. Sudah saya tes semuanya hidup. Kode timer orinya ini nih sub F72ZH2, jadi ini masih ori. Jadi hitam ini di atas ketemunya tetap saja jalur kompresor ini untuk kapalan ini warna abu-abu. Ya. Oke. Seperti ini. Oke, defrost sampai kuning, di dalam juga ada air.